Selamat pagi anak-anak. Ibu. Tenang ya kelas. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke. Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Ibu. Baik. Sebelum kita mengawali materi kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kita pimpin kita dalam doa. Saya minta Yoli pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa mulai. Amin. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Ada yang tidak hadir? Semua ada, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu tidak perlu manggil satu-satu ya. Nanti Ibu baru absen sana. Baik, sekarang ada yang tahu materi kita minggu lalu tentang apa? Minggu lalu kita bahas tentang sistem pencernaan ya. Ya, Ibu. Baik. Ibu mau bertanya dulu, pernahkah anak-anak melihat atau menyaksikan sendiri bagaimana ketika seseorang itu berada di bawah air atau ketika kita berenang? Apa yang anak-anak rasakan? Tidak bisa bernafas, Ibu. Baik, jawab satu-satu ya. Tidak bisa bernafas, Ibu. Baik, yang lain? Sesak nafas, Ibu. Iya, jadi ketika kita berada di bawah air itu kita tidak bisa bernapas ya, atau kadang orang yang berenang itu menggunakan alat bantu ya supaya bisa bernapas dalam air. Nah, mengapa demikian? Ada yang tahu? Jadi begini, manusia, makhluk hidup itu, khususnya manusia itu membutuhkan oksigen. Dan oksigen itu disediakan di lingkungan. Maka dari itu perlu bagi kita untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih. Oke, jadi baik. Nah, dengan begitu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Jadi Ibu minta beberapa dari anak-anak membacakan tujuan pembelajaran yang telah Ibu tuliskan di papan tulis. Luku bisa bacakan tujuan pembelajarannya? Bisa, Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan struktur sistem pernapasan manusia dengan fungsinya masing-masing. Ya. Tujuan pembelajaran kedua, Loe bisa bacakan? Bisa, Bu. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, jadi teman-teman sudah mendengarkan tujuan pembelajaran yang teman-teman kalian sudah bacakan di papan tulis. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran di depan ini, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran kooperatif di Pesta. Jadi model pembelajaran ini ada banyak anak-anak, tapi misalnya itu model pembelajaran discovery learning, inquiry binding, itu semuanya itu model pembelajaran yang bisa membantu guru maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi di sini Ibu menggunakan model pembelajaran kooperatif di Pesta. Nah, Ibu mau menjelaskan model pembelajaran kooperatif di Pesta itu seperti apa. Jadi anak-anak, model pembelajaran kooperatif di Pesta ini merupakan model pembelajaran kooperatif learning yang pendekatannya itu lebih menekankan kepada aktivitas belajar siswa dan interaksi antar siswa untuk saling membantu atau memotivasi agar mudah memahami materi yang akan dipelajari. Kemudian, model pembelajaran ini memiliki beberapa langkah. Langkah pertama itu yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Kemudian, langkah yang kedua mengorganisasi peserta didik. Langkah yang kedua menyampaikan tujuan, menyampaikan informasi atau menyajikan informasi. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar atau bekerja. Kemudian membimbing
belajar peserta didik. Kemudian ada evaluasi, kemudian ada pemberian penghargaan. Baik, kita langsung saja. Jadi materi kita hari ini itu sistem pernapasan ya. Tahukah anak-anak apa sih itu sistem pernapasan atau apa itu pernapasan? Apa itu bernapas yang anak-anak tahu? Ada yang tahu? Ya. Bernapas itu adalah proses menarik dan mengeluarkan udara. Ya, ada yang lain? Baik, jadi yang disebutkan teman kalian dulu itu sudah benar, bahwa pernapasan atau bernapas itu merupakan suatu proses seseorang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi alat-alat pernapasan itu ada berapa kira-kira? Ada yang tahu? Harus bisa membedakan ya, mana alat pernapasan, mana alat pencernaan. Ada yang tahu? Apa saja sih alat pernapasan? Masa tidak ada yang tahu apa saja alat pernapasan? Selama ini kalian sadar tidak bahwa kalian itu bernapas? Ada Atau ada yang tidak bernapas? Atau ada di sini yang bisa 1 hari atau 1 jam pun bisa menahan nafas? Tidak ada ya. Jadi kalian bernapas itu menggunakan apa sih? Hidung. Apa lagi? Mulut. Mau bernapas dengan mulut? Oh ya baik. Ada yang lain? Nah, jadi anak-anak, alat pernapasan itu ada 5 ya. Ada hidung, kemudian ada di sini nih Ibu ada menyediakan gambar ya. Di sini ada gambar yang tertera beberapa alat pernapasan. Jadi teman-teman ini anak-anak bisa lihat alat-alat pernapasan, ada hidung, ada faring, ada laring, trakea, kemudian paru-paru. Ibu minta salah satu atau 2 orang itu membantu Ibu untuk menempelkan gambar ini di depan. Bisa? Bisa Ibu. Ibu menempel di sini supaya anak-anak bisa lihat dengan jelas ya, dari belakang bisa melihat. Terima kasih Yoni yang besar. Baik. Sekarang anak-anak lihat alat-alat pernapasan yang ada di depan yang telah Ibu tempel. Jadi alat pernapasan itu ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea dan ada paru-paru. Kemudian paru-paru ini juga ada beberapa bagian di dalamnya, ada bronkus, ada bronkiolus dan ada alveolus. Nah, anak-anak, di sini Ibu meminta kalian agar anak-anak duduk dalam kelompok yang telah Ibu bagikan. Kali lalu kan kita ada kelompok belajar toh? Iya, Ibu. Ya, jadi sekarang Ibu minta kalian untuk duduk dalam kelompok masing-masing. Baik anak-anak, jadi
di dalam kelompok kalian diskusikan. Ini Ibu kan sudah membagikan LKPD kepada kelompok masing-masing ya. Jadi di dalam LKPD itu ada gambar seperti yang ada di papan tulis. Jadi di gambar itu Ibu belum menerangkan. Sudah ada ini hidung, ada pokoknya semua alat pernapasan sudah tertera di situ. Nah, di sini Ibu minta anak-anak diskusikan dalam kelompok bagaimana fungsi dari masing-masing organ pernapasan tersebut, serta jelaskan bagaimana ini proses bernafas itu bisa terjadi, atau anak-anak jelaskan bagaimana itu mekanisme pernapasan. Jadi anak-anak diskusikan dalam kelompok masing-masing. Kemudian setelah anak-anak diskusikan, Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Baik, silakan diskusi. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya kepada Ibu. Diskusi ya, belum suruh diam. Semua harus aktif. Tidak boleh satu orang saja yang mengerjakan. Semua harus diskusi. Sudah ya Bu. Baik, begini saja ya, supaya jangan supaya menghemat waktu ya. Ibu minta satu kelompoknya itu presentasikan mengenai fungsi dari organ pernapasan, kemudian satu kelompoknya presentasi mengenai mekanisme dari pernapasan. Jadi Ibu minta terlebih dahulu kelompok 1 yaitu kelompoknya Lore untuk presentasikan mengenai fungsi dari organ pernapasan. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, ini adalah gambar alat pernapasan manusia. Yang pertama hidung. Ini hidung. Hidung merupakan alat pernapasan paling awal yang dilalui oleh udara. Yang kedua faring. Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan udara pernapasan dan jalan penanganan. Yang ketiga laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Yang keempat bronkus. Bronkus berada di daerah dada. Trakea bercabang dua ke kiri dan ke kanan disebut bronkus atau cabang batang tenggorok. Yang kelima paru-paru. Paru-paru merupakan tempat terjadinya penyerapan oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Yang berikut alveolus. Alveolus adalah bagian akhir dari saluran pernapasan adalah alveolus. Alveolus itu merupakan gelembung-gelembung halus atau gelembung paru-paru yang sangat tipis tetapi elastis dan mengandung kapiler darah. Ini gambar pembesarnya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada Ibu. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk presentasikan mekanisme. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi terjadi jika
tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang-tulang rusuk terangkat ke atas. Demikian pula dada. Dada akan membesar. Membesarnya rongga dada menyebabkan paru-paru ikut membesar. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru berkurang sehingga udara luar atau udara dari luar itu masuk ke dalam. Yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi ini terjadi jika otot-otot tulang rusuk reaksi, yaitu tulang rusuk dan tulang dada turun kembali pada kedudukan semula sehingga rongga dadanya itu mengecil atau kembali ke keadaan semula. Oleh karena itu, volume paru-paru berkurang. Volume paru-paru berkurang ini, maka tekanan udara dalam paru-paru berkurang. Tekanan udara dalam paru-paru ini berkurang mengakibatkan atau akan membuat bertambahnya udara keluar. Jadi sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk pemuda. Baik, tadi yang teman-teman presentasi, anak-anak presentasikan di depan itu sudah ya lumayan ya. Tapi ada beberapa yang masih kurang lengkap. Di sini aku mau menjelaskan kembali mengenai fungsi dari organ pernapasan. Jadi organ pernapasan itu jadi udara pertama kali masuk itu melalui hidung. Jadi udara masuk melalui hidung. Lalu di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus atau yang disebut dengan silia. Jadi silia inilah yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang ikut masuk dengan udara. Jadi udara akan disaring di dalam rongga hidung oleh silia. Kemudian fungsi lain dari silia ini juga berfungsi untuk sebagai indera penciuman. Jadi dia itu bisa mencium aroma dari udara, sehingga kita manusia itu bisa merasakan atau bukan merasakannya, bisa mencium aroma. Itu karena adanya silia dalam rongga hidung. Kemudian ada laring. Nah, laring ini merupakan begini. Di dalam laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menghalang masuknya makanan ke dalam organ pernapasan. Jadi kan ketika udara masuk melalui hidung ini dan ketika anak-anak sedang menelan makanan, jadi laring inilah yang berfungsi untuk mendorong atau menekan agar makanan itu tidak masuk pada organ pernapasan. Kemudian ada trakea. Jadi trakea ini trakea ini dia fungsinya untuk mengeluarkan atau membuang debu atau benda-benda asing yang masuk melalui udara pernapasan. Jadi dia berfungsi untuk mengeluarkan atau membuang debu atau benda-benda asing halus yang masuk melalui udara pernapasan. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Jadi anak-anak bisa perhatikan di depannya. Nanti ibu tanya lagi. Jadi udara masuk dari sini, dari trakea. Nah, di sini ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea ini atau biasa disebut batang tenggorokan. Jadi bronkus kanan akan masuk ke paru-paru kanan. Kemudian bronkus kiri akan masuk ke paru-paru kiri.
Kemudian ada alat pernapasan paru-paru. Nah, alat pernapasan paru-paru ini, di paru-paru inilah tempat jadi paru-paru ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian masuk pada mekanisme. Jadi anak-anak, mekanisme pernapasan itu ada mekanisme pernapasan dada dan ada mekanisme pernapasan perut. Tadi yang kelompok 2 jelaskan itu pernapasan itu merupakan bagian dari pernapasan dada. Tadi anak-anak sudah mengerti ya yang dijelaskan oleh ini kelompok 2. Jadi pernapasan dada itu ada inspirasi dan ekspirasi. Jadi inspirasi itu tadi seperti yang anak-anak jelaskan tadi merupakan proses menghirup oksigen. Kemudian ekspirasi merupakan proses pengeluaran oksigen. Jadi intinya pada pernapasan dada ini proses pernapasannya itu yang berperan merupakan otot antar tulang rusuk. Jadi otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga-rongga dada juga ikut membesar. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru akan mengecil sehingga udara luar masuk. Kemudian pada ekspirasi itu otot-otot antar tulang rusuknya berelaksasi sehingga rongga dada kembali ke kedudukan semula. Kemudian tekanan dalam paru-paru akan membesar atau bertambah sehingga udara dalam paru-paru keluar. Kemudian ada mekanisme pernapasan perut. Jadi di sini sama saja mekanisme pernapasannya itu sama, hanya bedanya pada mekanisme pernapasan perut itu yang berperan merupakan otot diafragma. Jadi yang berperan di situ adalah otot diafragma. Jadi pada inspirasi otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma yang awalnya melengkung akan kembali mendatar sehingga tekanan dalam paru-paru akan mengecil, kemudian udara dari luar akan masuk. Kemudian pada ekspirasi otot diafragmanya berelaksasi sehingga diafragma yang awalnya tadi melengkung akan kembali mendatar kemudian tekanan dalam paru-paru akan membesar atau bertambah sehingga udara dari dalam paru-paru akan keluar. Jadi begitu ya. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Ini baik. Di sini Ibu mau menjelaskan karena waktu sekarang kita sudah mau habis ya. Jadi semua yang teman-teman kelompok yang anak-anak jelaskan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Tapi Ibu mau menegaskan bahwa ini pasti ada ya yang paling terbaik dan ada yang bukan tidak baik. Semua yang kalian presentasi tadi sudah sangat baik, tapi ada yang paling baik. Nah, menurut Ibu tadi yang sudah sudah menuju baik dia punya penjelasan itu dari kelompok 1. Jadi kita beri aplaus kepada baik anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua ini yaitu menemukan gangguan pada sistem pernapasan. Jadi pada sistem pernapasan itu terdapat gangguan dan kelainan. Jadi sekarang Ibu akan beri tugas kepada kalian. Ini tugasnya individu ya, bukan kelompok. Jadi tugasnya itu anak-anak cari dari sumber manapun, tapi jangan copy paste teman ya. Cari dari sumber manapun, cari gangguan dan kelainan apa saja yang terdapat pada sistem pernapasan. Gangguan apa saja pada sistem pernapasan, tulis dengan rapi, serta terangkan di situ sumbernya dari mana. Mengerti? Mengerti. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya, Bu. Baik. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah ya, Bu. Baik, materi kita hari ini sampai di sini saja. Ibu minta salah satu dari kita memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu minta Luku
kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Amin. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima Jangan kasih. lupa